Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908, di mana kita akan membahas poin tentang kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Mari kita bahas. Poin yang pertama, kita akan membahas tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa VOC. VOC berdiri pada tanggal 20 Maret 1602. VOC dianggap sebagai perusahaan multinasional pertama di dunia, sekaligus merupakan perusahaan pertama yang mengeluarkan sistem pembagian saham. Di kalangan orang Indonesia, bahkan juga di Malaysia, VOC memiliki sebutan populer company atau company. VOC memiliki hak istimewa yaitu 1. Hak monopoli perdagangan, 2. Hak mencetak dan mengedarkan uang, 3. Hak mengangkat dan memberhentikan pegawai, 4. Hak mengadakan perjanjian dengan raja-raja, 5. Hak memiliki tentara sendiri, 6. Hak mendirikan benteng, 7. Hak menyatakan perang dan damai, dan 8. Hak mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa. VOC bermarkas di Batavia. Tak hanya rempah-rempah, VOC juga memperdagangkan ayam, beras, kuda, dan komoditas khas negara tropis lainnya. Parahnya lagi, mereka juga memperjualbelikan budak. Berikut ini perlawanan terhadap VOC, yaitu 1. Perlawanan Mataram 1618 sampai 1629 dipimpin oleh Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. 2. Perlawanan Banten 1651 sampai 1802 dipimpin oleh Sultan Tritroyoso dari Kerajaan Banten. 3. Perlawanan Makassar 1666 sampai 1667 dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Goa. Dan yang keempat, perlawanan rakyat Maluku 1817 dipimpin oleh Thomas Matulesi atau dipanggil Patimura. VOC dibubarkan pada tanggal 31 Desember 1799. Poin yang kedua yaitu tentang kondisi bangsa Indonesia pada masa Daendels hingga kolonial Belanda. Tugas utama Daendels di Hindia Belanda adalah mempertahankan Jawa dari serangan Inggris. Untuk melaksanakannya, Daendels pada awal masa kepemimpinannya di Hindia Belanda, yakni pada tanggal 1808, membangun jalan sepanjang lebih dari 1000 km dari Anyer sampai Panarukan. Jalan panjang ini menghubungkan bagian barat sampai timur Pulau Jawa, menyusuri pesisir utara. Meskipun begitu, masih menjadi perdebatan apakah jalur ini benar-benar dibangun dari Anyer sampai Panarukan seluruhnya pada masa Daendels. Proyek ambisius Daendels ini pastinya melibatkan tenaga yang tidak sedikit, dan para pekerjanya tentu saja dikerahkan dari kaum pribumi atau rakyat Hindia Belanda yang dipekerjakan secara paksa tanpa diberi upah. Poin yang ketiga yaitu politik balas budi atau politik etis. Politik etis atau politik balas budi adalah suatu gagasan yang menyebutkan bahwa pemerintahan kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan pribumi. Politik etis sendiri pertama kali muncul di tahun 1890 sebagai bentuk desakan golongan liberal kepada parlemen Belanda. Mereka memandang bahwa Belanda sudah berhutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila kebaikan budi orang Indonesia dibayar kembali. Upaya pemulihan kembali Indonesia melalui trias, yaitu pengairan atau irigasi, pendidikan atau edukasi, dan perpindahan penduduk atau migrasi.
Berikut poin yang akan kita bahas yaitu tentang perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di sini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama, berdirinya Budi Utomo, dan yang kedua, arti penting Budi Utomo dalam perjuangan bangsa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu berdirinya Budi Utomo. Para tokoh terpelajar mulai membentuk perkumpulan atau organisasi. Salah satu organisasi yang berdiri pada masa itu adalah Budi Utomo. Organisasi ini digagaskan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Menurutnya, salah satu cara untuk membebaskan diri dari penjajahan, rakyat haruslah cerdas. Pada tanggal 5 Oktober 1908, Budi Utomo mengadakan kongresnya yang pertama di Yogyakarta dengan keputusan sebagai berikut. 1. Tidak mengadakan kegiatan politik. 2. Bidang utama adalah pendidikan dan kebudayaan. 3. Terbatas wilayah Jawa dan Madura. Dan yang keempat, mengangkat RT Tirto Kusumo yang menjabat sebagai Bupati Karanganyar sebagai ketua. Budi Utomo kemudian menetapkan tujuannya yaitu menyadarkan kedudukan masyarakat Jawa, Sunda, Madura dan penduduk Hindia seluruhnya tanpa melihat keturunan, kelamin dan agama. Dari tujuan tersebut secara tersirat, Budi Utomo memiliki program pengembangan kehormatan bangsa. Budi Utomo merupakan organisasi pertama yang memperjuangkan cita-cita nasional. Walaupun kegiatan Budi Utomo lebih bersifat sosial budaya, tetapi kelahiran Budi Utomo merupakan pelopor pergerak nasional Indonesia pertama, sehingga tanggal berdirinya tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Poin yang kedua yaitu tentang arti penting Budi Utomo dalam perjuangan bangsa Indonesia. Adanya berbagai kegagalan perjuangan fisik tokoh-tokoh daerah dalam mengusir penjajahan telah menumbuhkan pemikiran baru dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu melalui jalur non-fisik yang dipelopori oleh Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Ide dasar Budi Utomo adalah memajukan bangsa dan menumbuhkan semangat nasionalisme melalui jalur pendidikan. Poin yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Mari kita bahas satu persatu. Poin yang pertama yaitu tentang hakikat persatuan Indonesia. Persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Poin yang kedua yaitu tahapan-tahapan pembinaan persatuan Indonesia. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Perasaan senasib, 2. Kebangkitan nasional, 3. Sumpah Pemuda, dan yang keempat, Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Poin yang ketiga yaitu prinsip-prinsip terkait persatuan Indonesia terbagi menjadi 4, yaitu 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, 2. Prinsip nasionalisme Indonesia, 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, dan yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Poin yang keempat yaitu sikap positif yang berkaitan dengan nilai-nilai kebangsaan. Yang pertama yaitu nilai religius, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai demokrasi, yang keempat nilai kesamaan derajat, dan yang kelima nilai ketaatan hukum. Dan poin yang kelima yaitu kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dibagi menjadi 3, yaitu keunggulan bangsa Indonesia, bangga sebagai bangsa Indonesia, dan perwujudan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Sekian materi kita tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908.
Kita akan sambung dengan video berikutnya, materi tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.